Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pengambilan keputusan etis dalam perusahaan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sulistiani. Nama saya Sakira. Nama saya Siti Maimunah. Nama saya Siva Mutiara. Nama saya Siti Tarwiyah. Baik, selanjutnya ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh Syakira. Silakan. Latar belakang adalah keputusan merupakan hal yang harus dipikirkan dengan matang dan diambil secara tepat. Keputusan ini adalah opsi-opsi alternatif dari berbagai pilihan yang bisa diambil dari seorang manajer. Sebagai contoh, seorang owner bertugas menentukan tujuan bisnisnya, produk apa yang dihasilkan, atau jasa apa yang akan ditawarkan. Keputusan dibuat biasanya ketika ada masalah yang terjadi dalam suatu organisasi, atau ketika ada rencana yang tak berjalan dengan semestinya. Keputusan diambil harapannya dapat merubah situasi menjadi lebih baik dan memunculkan pikiran baru untuk melanjutkannya. Pengambilan keputusan ini adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta dan data, pemikiran yang matang atas alternatif yang dihadapi, dan memperhitungkan tindakan yang dianggap paling tepat. Next slide. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah apa itu etika dalam pengambilan keputusan, dan yang kedua adalah bagaimana pendekatan dilakukan dalam pengambilan keputusan yang etis. Yang ketiga, apa itu analisis biaya manfaat, dan yang keempat adalah bagaimana analisis etika untuk pemecahan suatu masalah. Next. Untuk tujuan penelitian itu sendiri, berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan makalah ini adalah membahas, mengetahui, serta memahami. Yang pertama adalah etika dalam pengambilan keputusan, pendekatan yang dilakukan dalam pengambilan keputusan, bagaimana tujuan analisis biaya manfaat, dan analisis untuk pemecahan suatu masalah. Baik, selanjutnya ada pengertian dan tujuan. Siagian menyatakan pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap hakikat suatu masalah. Pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Pengambilan keputusan dilakukan biasanya memiliki beberapa tujuan, seperti tujuan yang bersifat tunggal, hanya satu masalah dan tidak berkaitan dengan masalah lain. Kedua, tujuan yang bersifat ganda, masalah saling berkaitan, dapat bersifat kontradiktif atau tidak kontradiktif. Selanjutnya. Adapun faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Pertama, hal-hal yang berwujud maupun tidak berwujud, yang emosional maupun rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Kedua, setiap keputusan nantinya harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan organisasi. Ketiga, setiap keputusan janganlah berorientasi pada kepentingan pribadi, perhatikan kepentingan orang lain. Yang terakhir, jarang sekali ada satu pilihan yang memuaskan. Selanjutnya, pengambilan keputusan merupakan tindakan mental. Dari tindakan mental ini, kemudian harus diubah menjadi tindakan fisik. Pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. Ketujuh, diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang baik. Kedelapan, setiap keputusan hendaknya dikembangkan agar dapat diketahui apakah keputusan yang diambil itu benar. Terakhir, setiap keputusan itu merupakan tindakan permulaan dari serangkaian kegiatan berikutnya. Next. Kerangka kerja pengambilan keputusan etis, Ethical Decision Making atau EDM. Kerangka kerja pengambilan keputusan etis menilai etiskalitas keputusan
atau tindakan yang dibuat dengan melihat konsekuen atau kemunculan keuntungan atau biaya bersih, hak dan kewajiban yang terpengaruh, keadilan yang ada, dan yang terakhir motivasi atau kebajikan yang diharapkan. Selanjutnya dijelaskan oleh Pendekatan-pendekatan pengambilan keputusan etis oleh Leonard J. Brooks. Yang pertama ada pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis ini ada 3. Yang pertama konsekuensialisme, utilitarisme atau teleologi. Yang B ada deontologi, yang C ada virtue ethics. A. Konsekuensialisme, utilitarianisme atau teleologi. Pelaku konsekuensialisme sungguh-sungguh dalam memaksimalkan manfaat yang dihasilkan oleh keputusan. Paham ini berpegang pada prinsip bahwa suatu tindakan itu benar secara moral jika dan hanya jika tindakan itu memaksimalkan manfaat bersih. Yang B. Deontologi. Berbeda dengan konsekuensialisme, deontologi berfokus pada kewajiban dan tanggung jawab yang memotivasi suatu keputusan atau tindakan dan bukan pada konsekuensi dari tindakan. Tindakan yang didasarkan pada pertimbangan kewajiban, hak, dan keadilan sangat penting bagi profesional, direktur, dan eksekutif yang diharapkan memenuhi kewajibannya. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siva. Selanjutnya Siva. C. Virtual etnis jika kedua pendekatan di atas menekankan pada konsekuensi dan dari tindakan atau tanggung jawab, hak prinsip-prinsip sebagai panduan untuk membenarkan kebiasaan moral etika kebijaksanaan berkaitan dengan aspek motivasi dari karakter moral yang ditunjukkan oleh pengambil keputusan. D. Permasalahan lainnya dalam pengambilan keputusan etnis. Masalah bersama mengacu pada kesenjangan atau mengetahui penggunaan aset atau sumber daya yang memiliki bersama berlebihan, mengembangkan aksi yang lebih etis terkadang atau akun profesional akan mengalami pengumpulan keputusan akibat analisis ketidakmampuan untuk menentukan pilihan maksimal karena alasan ketidakpastian kendala waktu dan sebab lainnya. Kekeliruan umum dalam pengambilan keputusan etnis diantaranya menyetujui budaya perusahaan yang tidak etis. Salah satu menafsirkan harapan masyarakat banyak efektif salah mengira bahwa tindakan etis dapat diterima. Berfokus pada legalitas, banyak manajer yang hanya peduli dengan apakah suatu tindakan sesuai dengan aturan hukum. Jika sesuai aturan atau hukum, berarti tindakannya etis. Berfokus pada keuntungan jarak pendek dan pemegang saham, dampak paling signifikan. Pemegang saham dari suatu tindakan yang diusulkan adalah mereka yang mempermukakan di masa depan dan mereka yang pertama, keadilan yang terbatas. Terkadang keputusan bersikap adil hanya untuk kelompok yang disukai. Mereka tak punya kemampuan mengendalikan opini umum dan ujungnya membayar untuk mengawasi mereka. Banyak eksekutif telah menunda masalah dan mengabaikan atas resiko. Pembatasan hak pengambilan keputusan seharusnya memiliki dampak terhadap hak seluruh pemangku kepentingan. Konflik kepentingan bukan satu-satunya alasan untuk menunjukkan penelitian tidak ada diusulkan. Dapat diliputi oleh konflik kepentingan pribadi pembuat keputusan
keputusan terhadap kepentingan atau sekelompok. Seketika pemangku kepentingan membuat keputusan gagal, mengantisipasi bahwa mereka keputusan untuk suatu kelompok akan mempengaruhi kelompok lain. Kegagalan mengidentifikasi suatu kelompok. Kebutuhan mengidentifikasi suatu kelompok berpenting sebelum mengevaluasi dampak masing-masing bukti diri. Namun ini merupakan langkah yang diberikan berulang untuk berspekulasi tentang bagaimana buruk atau bisanya pergi dari tindakan diusulkan dan mencoba untuk menilai bagaimana media beraksi. Kegagalan mempertimbangkan motivasi untuk sebuah keputusan. Banyak produsen mempertimbangkan telah kehilangan melihat kebutuhan untuk meningkatkan jaringan lokal untuk semua pengambilan manfaat dan keputusan dapat dibuat bahwa manfaat sendiri atau hanya sedikit kurang beruntung pendek dan jangka panjang lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Siti. Selanjutnya ada langkah-langkah menuju sebuah keputusan etis. Yang pertama, identifikasi fakta dan semua kelompok pemangku kepentingan serta kepentingan yang mungkin akan terpengaruh. Yang kedua, membuat peringkat para pemangku kepentingan serta kepentingan mereka. Yang ketiga, menilai dampak dari tindakan yang diusulkan pada setiap kepentingan pihak yang berkepentingan. Next. Di sini ada 7 langkah menuju sebuah keputusan etis menurut American Accounting Association. Yang pertama, tentukan fakta-fakta, tentukan fakta apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Menetapkan isu etis. Dan yang kedua, mengidentifikasi prinsip-prinsip utama, aturan, dan nilai-nilai. Tentukan alternatif. Yang ketiga, bandingkan nilai-nilai dan alternatif, serta melihat apakah muncul keputusan yang jelas. Menilai konsekuensi, dan yang terakhir, membuat keputusan Anda. Next. Jadi kesimpulannya yaitu keputusan yang diambil seorang pemimpin berpengaruh terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Kaitannya dengan hal ini, pengambilan keputusan harus dilakukan secara beretika. Ada 5 kriteria dalam mengambil keputusan yang etis, yaitu utilitarian, universalisme, penekanan pada keadilan, dan relativisme. Bila seorang pemimpin membuat keputusan atas dasar 5 hal tersebut, maka kecenderungan sebuah keputusan yang ia ambil adalah keputusan yang tepat semakin besar. Dari peristiwa Ford Pinto yang kita pelajari, dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa setiap kegiatan produksi haruslah mengikuti etika profesi. Karena apabila kegiatan etika profesi tidak dilakukan dengan baik, maka akan menimbulkan keraguan yang sifatnya membahayakan bagi masyarakat, khususnya konsumen. Pengguna dari hasil produksi mobil Ford Pinto. Peristiwa gagal produk Ford Pinto tidak sebenarnya disebabkan oleh beberapa faktor. Selain dari faktor adanya tindakan yang tidak sesuai dengan etika profesi, juga ada faktor lain, seperti pertimbangan teknis, dalam hal desain produk, di mana pada waktu itu desain produk yang dibuat tidaklah sesuai dengan desain safety yang baik, sehingga mengakibatkan output produk yang tidak layak untuk dipasarkan. Mungkin di selanjutnya Sulis ya, dikembalikan ke Sulis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.